diwujudkan dalam bentuk harga saham. Terus penilaian perusahaan secara konsep bisa dihubungkan dengan satu dari dua hal berikut ini. Yang pertama, nilai perusahaan dihubungkan dengan nilai ekuitas perusahaan. Ya, nilai ekuitas perusahaan. Lalu yang kedua adalah nilai perusahaan dihubungkan dengan nilai aset perusahaan. Jadi ada dua aspek, ya, ada dua hal yang dikaitkan dengan nilai perusahaan, yaitu nilai ekuitas atau nilai modal perusahaan. Yang kedua adalah nilai aset perusahaan. Terus menurut teori keuangan, nilai sebuah perusahaan adalah sama dengan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan. Bagi pemilik perusahaan, perusahaan yang dimilikinya tersebut akan memberikan nilai jika perusahaan tersebut mampu memberikan return, ya, dalam bentuk dividen. Dividen yang diberikan perusahaan kepada pemilik bersumber dari perolehan laba bersih yang dihasilkan perusahaan tiap tahunnya. Jadi dividen itu diambil dari earning, ya, diambil dari laba bersih. Ya, dulu kita juga belajar mengenai retained earning, ya. Jadi kalau retained earning itu kan earning atau laba bersih yang di retain itu artinya dipegang, ya. Retain itu artinya dipegang. Jadi kalau dividen itu dari earning yang dibagikan. Nah, pembagian dividen itu dalam bentuk kas. Makanya tadi sudah dijelaskan bahwa bagi investor analisis arus kas itu penting, gitu kan. Nah, karena ini, ya, karena dividen yang mereka terima itu diambil dari kas, bentuknya kas. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, untuk melakukan valuation ini itu ada 4 pendekatan atau 4 metode. Ya, yang pertama berdasarkan dividen. Ya, berdasarkan dividennya. Nah, untuk ini untuk berdasarkan dividen ini kita sebutnya discounted dividend, ya, discounted dividend. Terus yang kedua adalah discounted abnormal earning atau residual income. Yang ketiga pendekatannya adalah discounted cash flow. Dan yang keempat adalah valuation based on price multiples. Nah, kita kalau lihat, ya, 3 dari 4 ini semua menggunakan discounted, ya. Nah, karena apa, ya? Karena memang nilai-nilai tersebut didiskaunkan, ya, di present value kan, ya, makanya dinamakan discounted dividend. Oke, kita masuk yang pertama dulu, discounted dividend. Nah, discounted dividend ini, pendekatan ini menyatakan bahwa nilai perusahaan itu adalah present value dari jumlah dividen yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Anda masih ingat rumus present value gimana? Masih ingat nggak rumus present value? Ini di manajemen keuangan ini. Udah lupa berarti. Jadi kalau present value itu rumusnya kan future value dikalikan N
dikalikan I1 plus I pangkat N, pangkat min N, ya kan? Present value sama dengan future value kali 1, future value kurung buka 1 ditambah I interest kurung tutup pangkat min N, ya. Itu adalah rumus present value. Nah, makanya untuk discounted dividend ini rumusnya sama ya sebetulnya, yaitu dividen 1 per 1 tambah RE pangkat 1 ditambah dividen 2 per 1 tambah RE pangkat 2. Ini sebetulnya kan kalau ini kan bisa dikalikan gini juga, dividen dikali 1 ditambah RE pangkat min N, kan gitu kan, bisa kan? Rumusnya sama dengan mencari present value. Nah, terus yang kedua adalah mendiskaunkan abnormal earning atau residual earning. Pendekatan ini menyatakan bahwa nilai perusahaan adalah present value dari abnormal earning, masa yang akan datang ditambah dengan nilai buku perusahaan saat ini. Terus yang ketiga adalah discounted cash flow. Untuk discounted cash flow ini menyatakan bahwa nilai perusahaan itu di present value kan dari arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Jadi arus kasnya diprediksikan tiap tahun berapa, kemudian di present value kan. Terus yang keempat adalah valuation based on price multiples. Jadi penilaian berdasarkan harga berganda. Pendekatan ini, nilai sebuah perusahaan ditentukan dengan menggunakan nilai perusahaan lain yang sudah ada. Nilai perusahaan lain yang sudah ada tersebut kemudian dijadikan atau digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai perusahaan yang menjadi target penilaiannya. Nah, dalam modul ini hanya membahas mengenai yang pertama, pendekatan discounted dividend saja. Langsung Anda balik di nilai perusahaan itu adalah present value dari dividen yang akan dibagi di masa yang akan datang. Nah, dari pengertian ini rumusnya muncul rumus di 7.24 ya. Dividen 1 per 1 tambah RE pangkat N pangkat 1 ya, atau enggak usah ditulis 1 ditambah dividen 2 per 1 tambah R3 pangkat RE pangkat 2 dan seterusnya ya. Nah, itu yang ketiga harusnya pangkat 3 ya. Koreksi itu Mbak, dikoreksi. Jadi yang ketiga itu dividen 3 per dalam kurung 1 tambah RE pangkat 3, bukan pangkat 2. Jadi pangkatnya itu mengikuti terus ya. Sampai dividennya dibagikan sampai berapa gitu kan. Terus di mana RE itu adalah cost of equal capital. Cost of equity capital, di mana pengertiannya adalah cost of equity adalah persentase besarnya return yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para penyandang dana. Nah, ada kasus lainnya jika tingkat pertumbuhan dividen atau growth-nya itu dianggap sama tetap tiap tahunnya. Makanya rumusnya berubah menjadi dividen per R2 min G. Dividen per R min G. Di R-nya itu adalah cost of equity-nya. G-nya adalah tingkat pertumbuhan per tahunnya.
Nah, terus kemarin ada pertanyaan dari Mbak Eli dan Mbak Ani. Kemarin tanya. Ya, ada pertanyaan dari Mbak Eli dan Mbak Ani mengenai halaman 7.24 mengenai discounted dividend. Terus yang lain hilang dong. Mbak ditelepon lagi, Mbak. Oke, udah nggak apa-apa. Ini ada rekamannya, nanti kalau ketinggalan bisa lihat rekaman. Nah, ini kan nilai perusahaan tadi kan rumusnya dividen 1/1 tambah RE pangkat 1 dan seterusnya. Nah, jika J-nya sama, growth-nya sama, jadi NP atau nilai perusahaan sama dengan dividen per R min G. Nah, untuk contoh soal PT ABC ini, nilai perusahaannya adalah caranya 310 karena besar dividennya 310 ya. 310 dibagi 7,5% dikurangi 0. Jadi 7,5% itu 0,075. Ya, 0,075 dikurangi 0. Nah, 310 dibagi 0,075 itu ketemunya adalah 4.133,33. Nah, jadi di sini jawaban modul salah ya, bukan 4228 tetapi 4133,33. Diralat dulu boleh. Jadi tadi dari 310 dibagi 7,5%. Itu ketemunya 4.133,33. Nah, itu adalah nilai perusahaan PT ABC. Oke, selesai. Modul 7 selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Mbak Ani, sudah terjawab ya berarti ya. Jadi jawabannya 4.133,33, bukan 4.228. Jadi 310 dibagi 7,5%. Oke, ada pertanyaan lain nggak, Mbak? Besok kita kelas lagi ya. Kita selesaikan modul 8 dan 9. Kita kan masih tuton lagi 1 kan. Iya. Ambil lagi apa ya? Nah, terus materinya apa coba? Tuton yang terakhir materinya apa? Kita latihan aja ya.
Nanti tuton yang terakhir kita latihan. Tapi hari apa ya? Saya hari Selasa, Kamis ngajar. Saya baru bisa ngajar hari Jumat berarti. Hari Jumat ya. Jadi besok kan tuton 3, besok Jumatnya tuton keempat. Kita bahas soal. Oke, masih ada pertanyaan, Mbak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kelas. Oke, ya sih beberapa memang. Tapi beberapa tuh ya memang nggak ada itunya. Oh tapi ya ada yang itu ya. Oke, jadi nanti yang rumus-rumus ya kita terjemahkan ya. Tapi ada beberapa yang memang nggak ada terjemahannya, kayak misalnya ya, kayak misalnya ROA itu kan return of asset kan. Nah itu tuh kita memang nggak ada penerjemahannya. Ya ROA kita kenal. ROA itu maksudnya return on asset gitu loh. Kita nggak terjemahkan gitu karena memang seperti itu Mbak. Ada yang memang nggak ada terjemahannya gitu kan. Ya tapi nanti kita coba untuk menerjemahkan apa yang ada terjemahannya ya. Misalnya kayak sales kan penjualan gitu kan bisa diterjemahkan. Misalnya account payable itu berarti utang dagang gitu kan. Oke, nanti kita terjemahkan ya. Kayak cash ratio ya. Atau rasio kas ya, rasio kas. Quick ratio kita nggak bisa terjemahkan rasio cepat gitu, aneh gitu kan. Quick itu kan cepat ya. Jadi bukan seperti itu ya. Kalau quick ratio ya quick ratio. Oke. Ada lagi pertanyaan Mbak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau misalnya nanti menemukan pertanyaan boleh inbox ya atau posting di grup. Oke, kelas saya akhiri malam hari ini. Terima kasih. Nanti sebentar lagi saya posting ya. Bye bye.